Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan konfigurasi teknis di PT Indosat Tbk dengan AS number 4761. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Muhammad Haris Al-Rasidi beserta teman saya Andreas Oy dengan guru pengampu Bapak Rudi Haryadi SPD MT. Di sini ada beberapa poin yang akan kami presentasikan. Yang pertama, deskripsi AS. Yang kedua, profil perusahaan. Lalu topologi. Yang keempat, penerapan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Poin pertama, mengenai deskripsi AS yang akan dijelaskan oleh teman saya, Andreas Oy. Oke, Silahkan. kita masuk ke deskripsi AS. Bisa di next, Riz. Nah, untuk autonomous system yang kami gunakan adalah Indosat Internet Network Provider dengan AS number 4761. Memiliki alamat IP4 sebanyak 2.418.176 dengan number of peers-nya 380 dan prefix-nya ada 527. Terus kemudian ada traffic estimation dengan 300 sampai 500 Gbps. Allocation statusnya allocated. Allocation date-nya 16 Juli 1996. Negaranya ada di Indonesia. IP4 prefix-nya sebanyak 526 dan IP4 peers-nya ada 284. Terus ada upstreams dari IP4-nya ada 7. Terus kita masuk ke yang IP versi 6, prefix-nya ada 1, peers-nya ada 96, terus upstream dari IP versi 6 ada 4. Untuk email kontaknya terdapat di hostmaster@indosat.com dengan alamatnya PT Indosat, Jalan Medan Merdeka Barat 21, Jakarta Pusat. Next. Nah, kita masuk ke profil perusahaan. Jadi PT Indosat Tbk ini adalah salah satu perusahaan penyedia jasa telekomunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Perusahaan ini menawarkan saluran komunikasi untuk pengguna smartphone dengan pilihan prabayar maupun pasca bayar dengan merek IM3 Orido. Jasa lainnya yang disediakan adalah saluran komunikasi via suara untuk telepon tetap atau fix, termasuk sambungan langsung internasional IDD atau International Direct Dialing. Dan Indosat Orido juga menyediakan layanan multimedia, internet, dan komunikasi data yang disebut MIDI, yaitu Multimedia, Internet, and Data Communication Services. Next. Nah, kita masuk ke IP address public. Di sini ada beberapa IP address public yang digunakan oleh Indosat Orido. Bisa dilihat IP address-nya. Oke, next. Nah, kita masuk ke penerapan materi. Ini ada topologi yang kami gunakan untuk melakukan penerapan materi. Nah, bisa dilihat ini ada 3 router. Masing-masing router itu terdiri dari bernamakan beda-beda ya. Yang pertama tuh router pertama ada namanya Jamin Ginting. Router kedua bernama Cempaka dan router ketiga ada di Komplek Astra. Nah, dari masing-masing router ini terdapat satu switch yang menghubungkan ke beberapa klien. Seperti di Jamin Ginting, bisa dilihat ada 3 klien, di Cempaka ada 4 klien, dan di Komplek Astra ada 3 klien juga. Nah, di sini kami menggunakan 5 network ya. Yang pertama tuh di router pertama kita lihat di port Fast Ethernet 0. Itu networknya 192.110.10.0 dengan prefix 24. Network kedua ada di router yang Cempaka Fast Ethernet 0 juga dengan
networknya 192.10.20.0 dengan prefix 24. Network 3 ada di Komplek Astra dengan portnya fast Ethernet 0 juga dengan networknya 192.10.30.0 dan prefix 24 juga. Network 4 kita masuk lagi ke router yang pertama, yaitu router jamin ginting. Sekarang ada di serial 0 dengan networknya 192.10.40.0, trafiknya 24. Dan network yang terakhir ada di antara Cempaka dan Komplek Astra dengan porti serial juga. Networknya itu 192.10.50.0 dan prefix 24. Oke, next. Nah, bisa dilihat alokasi IP address-nya dari network 1, itu yang router 1 itu tadi yang fast Ethernet 0. Di kliennya kita bisa lihat IP dari kliennya, pembagian IP dari kliennya ada 192.168.10.2 sampai 10.4. Begitupun di network yang kedua, yang ada di Cempaka tadi. Masih di port fast Ethernet dengan pembagian IP-nya 192.10.20.2 sampai 10.20.5. Nah, untuk network 3 sendiri, kami menggunakan DHCP yang nanti akan dijelaskan. Jadi, DHCP ini akan mendistribusikan IP ke klien. Oke, untuk network 4-nya, jadi antara router jamin ginting dan router Cempaka, kami mengkonfigurasi lagi network di situ dengan portnya serial. Di serial 0, networknya adalah 192.10.40.1 dan itu di router 1 ya. Terus ada di router 3 juga, yaitu router di Komplek Astra, serialnya serial 1. IP-nya tuh 192.10.40.2. Dan untuk network yang kelima, sama-sama portnya tuh di serial. Nah, untuk di router 3, serial 0, IP-nya tuh 192.10.50.1. Untuk di router 2 dengan portnya serial 1, IP-nya 192.10.50.2. Next. Nah, ini adalah penerapan yang kami lakukan pada topologi yang sebelumnya sudah ditampilkan. Yang pertama ada routing dinamis. Nah, routing dinamis yang kami terapkan menggunakan protokol RIP, di mana kami mengkonfigurasi 5 network agar bisa terkoneksi satu sama lain. Dengan hasil, network 1-5 bisa melakukan ping dan sudah terkoneksi antar kliennya. Nanti kita bisa lihat di pengujiannya. Yang kedua ada DHCP. Konfigurasi DHCP yang kami lakukan pada network terakhir. Itu network yang ketiga tadi. Agar seluruh klien bisa mendapatkan IP dari distribusi DHCP yang dilakukan di router. Hasilnya, klien bisa mendapatkan IP dari hasil distribusi IP melalui DHCP. Bisa dilihat juga nanti di pengujian. Next. Nah, kita masuk ke pengujian. Dari sini akan dijelaskan oleh Haris. Ya, silakan Haris. Ya, baik. Yang pertama adalah konfigurasi routing dinamis. Di sini menggunakan protokol RIP. Yang pertama mengkonfigurasi route RIP di network pertama yang berlokasi di jamin ginting. Langkah pertama untuk mengkonfigurasi router RIP yakni dengan command router RIP, kemudian enter. Setelah itu kita akan masuk ke mode konfigurasi router, kemudian kita memasukkan network yang terhubung secara langsung ke router satu ini, yakni router red network 192.10.10.0, yakni jaringan lokal di jamin ginting. Lalu yang kedua adalah network 192.10.40.0 yang merupakan jaringan yang menghubungkan antara router 1 yang ada di jamin ginting dan juga router 2 yang berada di Cempaka. Yang selanjutnya adalah konfigurasi RIP, masih konfigurasi RIP, namun kali ini dilakukan di router 2 yang berlokasi di Cempaka. Sama seperti sebelumnya, kita masukkan command router RIP,
kemudian enter, lalu kita masuk ke mode konfigurasi router. Kita masukkan comment network dengan network yang terhubung secara langsung ke router kedua ini, yakni yang pertama ada network 192.10.40.0, lalu yang kedua ada network 50.0, dan yang ketiga ada network 192.10.20.0. Lanjut, yang ketiga masih konfigurasi routing dinamis. Kali ini dilakukan di router ketiga yang berada di komplek Astra. Kita masukkan komen router RIP untuk masuk ke mode konfigurasi router, lalu masukkan network yang terhubung secara langsung ke router ini, yakni network 192.10.30.0 yang merupakan jaringan lokal komplek Astra. Lalu masukkan kembali network 192.10.50.0 yang merupakan jaringan yang menghubungkan antara router 3 dan router 2. Lanjut, selanjutnya konfigurasi DHCP. Konfigurasi DHCP ini dilakukan di router ketiga atau jaringan ketiga yang berlokasi di komplek Astra. Langkah pertamanya, kita masukkan komen IP DHCP full beserta nama DHCP-nya. Di sini kita memasukkan network 192, lalu enter. Maka kita akan masuk ke mode DHCP config. Kemudian langkah selanjutnya adalah memasukkan networknya, yakni network milik komplek Astra dengan network address 192.10.30.0 beserta subnet max-nya, yakni /24. Kemudian masukkan kembali komen default router dengan IP interface router, yakni 192.10.30.1. Setelah itu kita enter dan exit. Begitu saja konfigurasi DHCP-nya. Kemudian selanjutnya, iya. Nah, ini adalah router ketiga, network ketiga yang diterapkan layanan DHCP. Di sini klien-klien di jaringan ini akan menerima IP DHCP, sedangkan yang lain dikonfigurasi secara statis. Lanjut, next. Selanjutnya masuk ke pengujian. Pengujian pertama yakni melakukan ping dari network 1 yang berada di Jamin Ginting ke network kedua yang berada di Cempaka dan juga network 3 di komplek Astra. Di sini dapat dilihat, pertama kita melakukan ping ke network kedua dan hasilnya itu berhasil, dan juga melakukan ping ke network yang ketiga yang ada di komplek Astra dan hasilnya juga berhasil. Next. Pengujian selanjutnya dilakukan dari network kedua ke network ke-1 dan juga network ketiga. Di sini bisa dilihat hasilnya juga berhasil dan tidak ada request timeout. Next. Pengujian dari network ketiga sama melakukan ping ke network 1 dan juga network 2. Di sini hasilnya juga berhasil, sudah terhubung dan terkoneksi dengan baik antar jaringannya. Dan yang terakhir adalah melakukan pengujian DHCP. Karena perangkat klien di network ketiga ini menggunakan layanan DHCP, dan di sini bisa dilihat salah satu klien di network ketiga sudah mendapatkan IP melalui metode DHCP. Di sini IP-nya mendapatkan 192.10.30.2 dengan subnet max 255.255.255.0, dan default gateway-nya yaitu IP router yakni 192.10.30.1. Ya, begitu pengujian yang dilakukan. Dan selanjutnya pertanyaan dan juga testimoni. Ya, baik. Baik. Apakah ada dari para audiens yang ingin melakukan testimoni
mengenai konfigurasi yang sudah kami lakukan. Sekarang dipersilakan. Jadi saya Aldi di sini sebagai klien. Saya yang berada di Cempaka juga sudah melakukan transfer data ke perangkat berbeda di Komplek Astra dan berhasil. Mungkin cukup sekian dari saya. Oke. Jadi distribusi IP DHCP-nya berhasil ya? Ya, siap, sudah berhasil. Oke, terima kasih Aldi. Yuk, ada lagi. Izin berbicara. Oh ya, silakan Zira. Penggunaan metode RIP pada konfigurasi. Ulangin. Yap. Oh iya, nggak apa-apa, Zira, silakan. Izin berbicara. Penggunaan metode silakan, RIP pada konfigurasi. Penggunaan metode RIP pada konfigurasi routing dinamis sudah berjalan dengan baik karena saya dari network Jamin Ginting bisa melakukan ping atau uji konektivitas ke network yang ada pada Cempaka. Jadi sudah berhasil terhubung berarti ya? Alhamdulillah sudah berhasil. Mantap. Oke, terima kasih Zira. Yuk, ada lagi yang lain? Saya. Oh ya, silakan Adinda. Saya sebagai klien di Komplek Astra sudah mendapatkan distribusi IP secara otomatis menggunakan layanan DHCP yang sudah dikonfigurasi di router Komplek Astra. Berarti konfigurasi DHCP-nya sudah berhasil. Oke, mantap. Terima kasih Adinda. Oke. Ada lagi? Oh ya, silakan Jaki. Saya Zaki di sini sebagai klien. Konfigurasi DHCP sudah berhasil dilakukan karena saya juga sudah mendapatkan IP distribusi dari DHCP yang dikonfigurasi di router Komplek Astra. Oke. Terima kasih Jaki. Yuk, ada lagi? Saya sebagai klien. Oh iya, Tur, silakan. Saya yang ada di Komplek Astra juga sudah bisa melakukan komunikasi dengan perangkat yang ada di Jamin Ginting. Oke, berarti konfigurasi DHCP-nya dan RIP-nya bisa jalan ya. Oke, terima kasih. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada berarti kita next aja, Riz. Baik. Oke, kita masuk ke kesimpulan nih yang terakhir. Next. Nah, untuk kesimpulannya, kami, kelompok 12 dari kelas 12 SIJA B, menyimpulkan bahwa tugas penerapan infrastruktur pada PT Indosat Tbk dengan mata pelajaran Infrastruktur as a Service berhasil kami selesaikan. Konfigurasi DHCP dan routing dinamis telah berhasil dan sesuai dengan skenario yang dibuat, yakni antar jaringan di topologi telah berhasil saling terhubung dan layanan DHCP-nya bekerja dengan baik di salah satu jaringan, yaitu network ke-3 tadi. Oke, next. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari konfigurasi yang kami lakukan pada kesempatan kali ini. Kami berterima kasih kepada audiens yang sudah berkesempatan, sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada meet kali ini. Terima kasih. Kami juga mohon maaf bila masih ada kekurangan atau kesalahan dalam penggunaan kosakata kami. Dan juga saya sendiri mohon maaf karena tidak bisa on cam karena jaringan saya lemah di sini. Terima kasih. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.